Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua murid-muridku? Kabarnya semoga kita baik dan selalu menjaga kesehatan yang paling penting ya di masa pandemi kali ini. Dan sebelum masuk ke pembelajaran berikutnya, Ibu mau tahu siapa yang tidak hadir? Ayo tunjuk tangan. Oh, tidak ada ya teman-teman semua. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, kita berdoa dulu. Semoga diperlancarkan mata pelajaran kali ini sampai akhir pembelajaran dan semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya robbal alamin. Dan teman-teman, Ibu punya peraturan dalam mata pembelajaran kali ini, oke? Yang pertama, kalian harus fokus. Dan fokus di mana kita harus relax karena kita belajar mata pelajaran biologi. Yang mana mata pembelajaran biologi ini merupakan pembelajaran tentang kehidupan. Santai tapi tetap fokus dan paham. Nanti selanjutnya materinya akan lebih sulit gitu, seperti itu. Mengapa Ibu mengatakan lebih sulit? Karena biar kalian bisa menganalisis nantinya, seperti itu. Oke? Nah, pembelajaran kali ini kita masuk ke bab klasifikasi makhluk hidup. Oke, nanti saya jelaskan sambil Ibu bertanya kepada kalian juga bertanya kepada Ibu, seperti itu. Kemudian nanti Ibu sedikit demi sedikit menjelaskan sub-subnya agar kalian mudah mengerti dan mudah paham untuk materi-materi selanjutnya, karena kan namanya biologi ataupun mata pelajaran yang lain itu tersusun materinya, seperti itu. Dan apakah kalian hari ini semangat semuanya? Semangat Bu? Iya, pastinya kita harus semangat kapanpun, dimanapun, apapun yang kalian lakukan itu berpikirlah positive thinking, karena positive thinking itu membuat kita tuh lebih santai dan lebih terarah mau menjalankan sesuatunya seperti apa dan bagaimana, seperti itu. Jangan Ibu sarankan jangan memikirkan hasil. Gimana pun usaha kalian, sekuat apapun usaha kalian itu nanti akan menentukan hasilnya. Kalau misalnya kalian malas, itu juga akan menentukan hasilnya, seperti itu. Dan tadi Ibu sudah memberikan materi klasifikasi makhluk hidup. Apakah kalian tahu tentang pengertiannya, dasar klasifikasinya, kemudian macam-macam klasifikasi makhluk hidup, terus kemudian ciri-ciri umumnya, apakah kalian tahu? Nah, di sini kita bahas bersama-sama ya, teman-teman. Oke, yang pertama yaitu pengertian klasifikasi makhluk hidup. Siapa yang tahu di sini pengertiannya? Nanti bakalan dapat reward untuk diri sendiri ya. Nah, karena apa? Untuk reward diri sendiri, yang pertama mudah percaya diri yang pastinya, dan memungkinkan kalian berwawasan luas, seperti itu. Apakah ada yang tahu pengertian klasifikasi makhluk hidup seperti apa? Tidak apa-apa. Kalau menurut kalian takut nih, jangan merasa takut untuk menghadapi sesuatu. Itu kuncinya. Nah, siapa yang tahu? Ayo. Baik. Klasifikasi makhluk hidup itu merupakan sesuatu kegiatan atau sesuatu unit yang dari tadinya umum ke khusus, jadi diloncat nih. Ada beberapa tahap untuk menjadi unit-unit kecil atau dasar-dasar kecil yang lebih khusus. Misalkan di bumi ini nggak cuma kita kan nih yang hidup gitu, nggak cuma manusia aja yang hidup, tapi makhluk lain pun juga ada. Nah, apa aja sih makhluk hidupnya itu selain manusia? Nanti kita bahas ya. Nah, Ibu mau tahu dulu nih, seberapa dalam kalian mengetahui klasifikasi makhluk hidup tersebut? Selanjutnya,
kita bahas mengenai, tadi kan sudah membahas tentang pengertian klasifikasi makhluk hidup. Kalian apakah sudah mengerti atau belum? Jika belum, tanyakan. Kalau merasa sudah cukup atau saya mengerti gitu, kita lanjut ya. Oke, baik, mengerti. Jadi saya jelaskan ulang bahwa klasifikasi makhluk hidup itu merupakan apa? Ya, pengelompokan atau suatu kegiatan pengelompokan eh, yang mana nantinya dari yang umum ke unit yang lebih kecil atau yang lebih khusus. Jadi kita harus tahu nih perbedaan antara manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Nah, ini nih sama aja dengan klasifikasi makhluk hidup, membedakan suatu organisme untuk memudahkan kita mengetahui perbedaannya. Kita akan membahas dasar pengklasifikasian. Apa sih dasarnya? Dasar itu adalah sama saja dengan kita mau tahu nih dasar kita pengen ke situ tuh ngapain ya gitu. Kita mau melakukan sesuatu yang kita suka itu gunanya untuk apa ya? Atau sama saja dengan tujuan yang kita mau. Nah, tujuan dari pengklasifikasian makhluk hidup itu supaya yang pertama kita mudah mengetahui perbedaan antara organisme satu dengan organisme lainnya, seperti itu. Yang kedua, kita mengetahui nih, menyelidiki organisme itu tuh organisme apa. Jadi kita nggak cuma tahu aja gitu kan, nggak cuma tahu aja oh itu hewan, oh itu tumbuhan, tapi kita tahu masuknya ke pengelompokan yang mana, seperti itu. Selanjutnya ada urutannya nih, urutan klasifikasi atau pengelompokan. Nah, urutannya apakah kalian sudah waktu SMP ataupun waktu kelas 9 ataupun kelas 10 kalian apakah sudah belajar pengelompokan? Nah, di sini dibahas lagi nih lebih detailnya itu. Urutannya apa aja? Yang pertama, apakah masih ingat kalian? Yang pertama itu kalau nggak salah daerah itu apa ya namanya, domain ya, domain. Kemudian ada kerajaan atau kingdom. Selain itu ada filum. Nah, filum ini untuk hewan ya. Nah, ada juga untuk tumbuhannya. Untuk tumbuhannya apakah kalian tahu? Betul sekali, yang namanya divisi. Kemudian ada kelas. Lanjut lagi ada yang namanya ordo. Kemudian ada yang namanya genus. Genus kalian sudah belajar ya sebelumnya. Terus kemudian ada yang namanya spesies. Spesies itu apa? Jenis hewannya, namanya apa? Seperti itu. Kemudian lanjut lagi ya. Apakah di sini ada pertanyaan sebelumnya? Oke, baik. Apakah kalian mengerti yang saya sampaikan? Iya, baik. Alhamdulillah ya, semoga kita terus diberikan kelancaran dalam belajar dan kita harus semangat terus ya.